Oke deh teman-teman, kayaknya kita langsung mulai aja ya, karena udah cukup malam nih. Oke deh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Kita kayaknya baru pertama banget ketemu nih ya. Boleh dong kalian nih balas di kolom chat nih, bersedia apa tuh? Udah siap belum nih kita belajar bareng malam hari ini? Iya, Stephanie ini baru mulai karena juga baru di ACC sama adminnya, jadi agak flat sedikit ya. Oke deh. Udah siap kok. Oke, Umu. Oke deh, aku izin screenshot ya teman-teman. Anyway, kalian gak ada yang mau temenin aku on cam atau um, oh, enggak kok El, bukan telat tapi emang baru dibuka Zoom-nya. Jadi baru mulai ya teman-teman semua. Oke deh, aku langsung izin screenshot ya. Share screen. Oke, wait. Oke, jadi oh ya kita kenalan dulu kali ya. Mungkin perkenalkan, aku Sila, tutor sosiologi malam hari ini. Salam kenal teman-teman semua. Jadi kita di sini enjoy aja, kita belajar bareng, santai tapi serius, oke? Anyways, juga nanti aku mau ngadain quizzes teman-teman. Halo Nabila, sama juga. Thank you Evelyn, you too. Hah, mungkin lucu. Oh my god, Stephanie, thank you. Humor. Oke deh, aku langsung aku share screen dulu ya. Supaya nggak kemalaman, kalian semua juga kan pasti hektik ya. Ada yang lagi sibuk apa nih teman-teman? Uprak ya kan? Lagi pasti ada yang linjur ya. Anyways, di sini ada yang linjur enggak nih teman-teman? Keren banget loh kalian-kalian semua. Wow, keren banget Alfia, Trisna. Wah, ada Umu, ada Ji. Ih, keren banget. Kalian semua linjur, guys. Keren, aku juga linjur ya. Oh ya, halo Ronald, Gapiat 2001. Oh iya, semangat ya yang Gapiat, terus juga linjur, Ronald. Anyways, juga kita sama loh, seangkatan berarti ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar bareng aja ya teman-teman, belajar bareng tapi kita serius. Oke deh, langsung aku mulai ya. Jadi malam hari ini kita mau belajar tentang perubahan sosial. Nah, teman-teman tuh kan pasti sering banget ini tuh udah nggak asing ya sama kita sendiri ya, di kehidupan kita sendiri. Perubahan sosial itu kan pasti sebenarnya kita tuh udah sering merasakan ya, apalagi sosiologi itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita pribadi ya. Jadi pasti kita udah sering dengar dan juga merasakan terjadi dalam hidup kita. Namun kadang kitanya masih belum tahu gitu kalau ternyata mereka punya teori-teori juga konsep-konsep sendiri. Jadi aku mau jelasin dulu nih teman-teman. Kan kalian juga udah belajar ya, baik di sekolah ataupun di tempat les nih udah sering banget. Jadi aku mau jelasin secara singkatnya nih teman-teman. Nah, apa sih pengertian perubahan sosial sendiri? Jadi pengertiannya yaitu perubahan yang terjadi di masyarakat meliputi perubahan norma sosial, nilai sosial, interaksi sosial, pola perilaku, organisasi, lembaga, dan juga lapisan masyarakat tentunya berbagai hal yang berkaitan dengan perubahan sosial, teman-teman. Jadi intinya perubahan sosial itu perubahan yang terjadi karena adanya, misalnya suatu kita kadang suka kayak mau merubah, kayak kita tuh mau merubah misalnya organisasi, itu kan sering juga tuh ada kayak perubahan sosial di organisasi tersebut karena adanya dorongan, terus juga adanya faktor luar, teman-teman. Jadi perubahan sosial itu tuh sebenarnya ada dua faktor, ada faktor internal dan juga eksternal. Nanti kita bahas di selanjutnya ya nih. Oke. Jadi menurut para ahli sendiri nih teman-teman, ada Selwa Sumarjan dan juga Emil Durkheim. Nah,
Apa sih menurut beliau? Nah, menurut beliau itu perubahan pada lembaga kemasyarakatan di masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku. Oke. Jadi sebenarnya di sini udah ada intinya ya teman-teman, inti dari perubahan sosial dari masing-masing statement para ahli. Nah, terus juga ada Emil Durkheim. Nah, itu hasil dari faktor ekologis dan demografis, yaitu mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional mekanistik nih, terus jadi masyarakat modern. Nah, itu juga tuh perubahan sosial, teman-teman. Karena adanya faktor dari luar tuh biasanya. Tapi terkadang ada juga masyarakat daerah itu yang emang mereka nggak mau ikut perubahan sosial karena mereka mau apa ya? Mereka mau tetap bahwa kebudayaan ya misalnya nih, mereka yang dikenal tuh misalnya kayak apa? Daerah Jawa itu kan masih sering ya kayak belum masih sedikit perubahan-perubahan sosialnya. Jadi dia tuh ingin mau di labeling tuh ya kalau yang sosiologi itu. Jadi mereka tuh nggak mau merubah masyarakatnya tersebut, misalnya kebiasaannya, adat budayanya. Yap, betul, mempertahankan kebudayaannya. Oh iya, suku Dayak gitu ya, betul banget Nabila. Oke guys, anyways, kalau kalian mau nambahin boleh banget loh ya. Jadi kita di sini belajar bareng-bareng. Oke deh, nah terus juga ya mempertahankan kebudayaan bener banget. Next ada Kingsley Davis. Nah, di sini perubahan sosial yang terjadi pada perubahan struktur dan fungsi masyarakatnya. Nah, kalau William Ogburn ini perubahan sosial yang meliputi unsur kebudayaan, baik unsur material maupun unsur non-material. Oke deh, next. Nah, di sini ada teori perubahan sosial nih, ada 5 ya teman-teman. Sebenarnya sosiologi itu memang bercabang ya, tapi kalau kita udah paham konsepnya, udah paham teorinya, kita tuh bakal ngerti kalau misalnya ketemu soal, jadi kayak lebih banyak latihan soal teman-teman kalau sosiologi. Nah, yang pertama itu ada teori evolusi. Oke, kita bahas ya. Nah, kalau teman-teman. Nah, teori evolusi sendiri itu merupakan menunjukkan masyarakat mengalami perubahan secara perlahan sesuai arah tahapannya. Jadi masyarakat ini tuh bergerak dalam satu garis linier menuju titik peradaban mulai tahap primitif, tradisional sampai tahap modern. Contohnya ya, kayak gampang lah teman-teman contohnya itu. Kayak sejarah ya. Oh, bisa aja. Iya benar banget bisa jadi. Benar-benar Nabila. Misalnya nih contoh perubahan lambat ya kalau evolusi. Ingat-ingat aja teman-teman. Evolusi berarti itu kan lambat ya. Misalnya mata pencaharian pas zaman purba. Nah, itu kan zaman purba kita belum ada nih yang namanya kayak gas, terus kompor listrik ya kan. Kita belum ada tuh. Nah, jadi mereka terus juga mau makan, mereka juga belum ada tuh yang namanya kayak kalau kayak sekarang kan banyak banget ya teman-teman misalnya sushi, steak itu banyak banget. Dan juga kita gampang belinya. Nah, kalau zaman purba itu kita, nah bener banget kayak HP Nokia sampai iPhone. Relate banget Maulana. Bener-bener. Iya, jadi kalau waktu zaman purba nih kan berburu terus juga meramu kan. Jadi tuh mereka perubahan itu secara lambat tuh. Tetapi pasti sampai ke modern nih kan. Akhirnya yang tadinya kompor gas, ada kompor listrik. Makin keren banget gak sih? Kayak oven ya kan. Oven dulu kan masih kayak oven apa tuh kayak di yang dibakar gitu ya yang pakai kayu-kayu gitu sekarang udah pakai listrik. Pokoknya semuanya serba listrik. Jadi evolusi itu secara lambat ya teman-teman. Oke, next ada teori siklus. Nah, di sini ada perubahan sosial seperti roda yang berputar. Terjadi secara berulang-ulang, jadi itu nggak dapat direncanakan. Nah, mereka bangkit dan mundurnya ini bersifat alamiah gitu, teman-teman. Tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Nah,
Jadi ini tuh secara berulang tidak dapat bangkit dan berulang sifat. Oke, jadi misalnya nih siklus itu kayak kayak zaman praksara yang belum kenal tulisan sampai zaman sekarang. Oh iya, bener banget. Nah, itu tadi ya teman-teman, teori evolusi tuh. Dari belum kenal tulisan sampai sekarang kenal tulisan. Terus juga dari pas zamannya ini nih, kita kan dulu pakaian tuh belum sebagus sekarang ya. Masih kayak pakaian dari dedaunan, terus juga dari apa sih, kayak pohon-pohon gitu kan. Nah, itu tuh teorinya lambat, teman-teman. Siklus hidrologi gitu kah? Oh, ya bisa jadi misalnya teori siklus ini tuh kayak kayaknya mungkin teorinya kan perubahan seperti roda. Misalnya gini teman-teman, kayak waktu kita bencana alam itu kan termasuk ini ya perubahan terjadi secara berulang-ulang. Tapi itu nggak direncanakan gitu. Ini contohnya nih teman-teman. Aku lupa nulis contohnya, jadi aku jelasin dulu. Oh, ini contoh teori siklus itu kayak pertumbuhan dan perkembangan zaman sama, kayak teori evolusi, tapi bedanya itu lebih ke pertumbuhan dan perkembangan, di mana um, manusia itu kan waktu dulu tuh masih menggunakan alat-alat tradisional nih teman-teman. Nah, jadi seiring berkembangnya zaman, jadi manusia mulai menciptakan teknologi nih yang memudahkan pekerjaan manusia. Mungkin nanti aku tambahin di PPT-nya ya teman-teman. Mungkin ada yang bisa ngasih contoh lagi nih tentang teori siklus. Sebenarnya juga gampang nih, jadi tidak dapat direncanakan. Jadi itu um, misalnya perubahan mode pakaian teman-teman atau gaya hidup. Itu kan kita lagi ini ya, lagi terjadi nih di kehidupan sehari-hari kita teman-teman. Nah, iya bener banget Eni. Ya bener banjir, misalnya banjir Jakarta. Nah, ini teori siklus, misal mode pakaian tahun 90-an, terus sekarang digemarin lagi. Iya, bener banget gak sih? Jadi, sekarang tuh lagi sukanya yang vintage-vintage gitu ya, yang warna coklat, terus agak, pokoknya zaman dulu banget kan sekarang. Terus kacamata juga tuh. Kacamata tuh kayak zaman sekarang langsung yang, apa, yang lingkaran itu kan, yang bulat tuh. Jadi emang perubahannya itu nggak dapat direncanakan, tapi berulang. Tadi ya yang gampang tuh baju, terus ya kan pakaian tahun 90-an teman-teman. Terus juga bisa dari ini loh. Misalnya nih mobil yang digerakkan oleh tenaga mesin nih kan dengan mesin satu silinder kan. Nah, itu kan nggak bisa ngebut tuh mobilnya. Nah, tetapi karena inovasi dan kreasi, mobilnya bisa bergerak dengan tenaga mesin yang lebih efisien. Jadi lebih gampangnya itu pakaian ya, pakaian gaya hidup, terus juga rambut tuh teman-teman, potongan rambut juga tuh. Kalau misalnya yang nggak pakai hijab pasti ngikutin mode rambut, tren rambut zaman sekarang. Ya, betul banget. Evolusi tidak berulang, siklus berulang. Ya, betul banget, Maulana. Sip, sip. Oke deh, kita next ya. Nah, kalau teori konflik ini tuh salah satu teori yang berpengaruh ya karena digagas oleh Karl Marx sendiri, di mana beliau tuh berpendapat bahwa perubahan sosial yang tercipta itu karena adanya pertentangan antar kelas atau konflik. Jadinya pasti ya kalau konflik itu ada dua kelas sosial. Ya gampangnya aja ya, kan adanya pertentangan antar kelas ya. Pasti kan ada kaum borjuis dan juga kaum proletar. Nah, itu kita juga sering ngalamin loh. Kayak misalnya di sekolah. Itu pasti kan ada circle geng-geng ya, teman-teman. Yang dimana juga anggotanya pasti ada yang pengen borjus, ada yang random ya isinya, ada yang borjus, ada yang proletar, ada yang juga proletar semua gitu. Itu karena adanya dua kelas sosial yang berbeda, adanya konflik. Jadi itu kalau borjus ya teman-teman udah pada tahu ya, kalau borjus lebih ke
kaum orang yang punya uang ya. Sedangkan kalau yang proletar itu misalnya buruh, pekerja pabrik, terus juga buruh kantoran. Jadi teori konflik ini terjadi karena ada ketimpangan dan perbedaan kepentingan. Di mana kaum Boljus itu mereka lebih berkuasa nih, karena mereka memiliki uang dong, mereka bisa ya kalau misalnya bahasa itu bisa bertindak ya semaunya mereka. Terus juga kan kalau Boljus itu kan lebih orientasi kepada keuntungan ya teman-teman. Nah maka mereka tuh menekan kaum proletar nih. Di mana kaum proletar sendiri juga membutuhkan pekerjaan, membutuhkan penghasilan untuk kehidupan sehari-harinya. Kalau kasta beda lagi. Bentar-bentar guys, aku baca chat dulu. Kasta ya kak. Oh, kayaknya kasta tuh beda lagi deh. Iya ya, konflik vertikal benar-benar. Borjuis dan proletar. Ini lebih ke umumnya ya teman-teman. Kaya dan apa? Kalau kalau apa namanya? Kalau kasta itu kan nanti ada level-levelnya ya, ada kayak piramidanya itu teman-teman. Nanti kalau nggak salah kalau nggak salah kalian udah belajar deh ya di struktur sosial. Itu kan ada tuh piramida ya. Itu apa namanya? Ada kelas-kelasnya sendiri teman-teman kalau kasta. Pengusaha sama buruh ya, iya benar-benar pengusaha sama buruh. Lebih gampangnya itu ya teman-teman contohnya. Oke, next ada teori fungsional nih. Nah, kalau teori fungsional sendiri itu setiap bagian masyarakat memiliki fungsi masing-masing sehingga perbuatan pada satu bagian masyarakat akan diikuti perubahan pada bagian lain. Oke, ini misalnya kalau teori fungsional itu gini loh, ada misalnya waktu itu kan suka ada peristiwa lengsernya Soeharto tuh ya, sebagai presiden pada tanggal 2 Mei 1998. Nah, itu tuh, maka keseimbangan sosial nih pada waktu itu terjadi perubahan dalam sistem pemerintahannya secara cepat. Nah, pasti kan itu dampaknya ya dari di semua bidang pasti mengganggu kestabilan keamanan, terus juga ekonomi, kemudian juga misalnya industri pariwisata itu kan sangat berpengaruh ya teman-teman. Jadi kalau fungsional itu lebih ke suatu sistem ya, satu di dalamnya itu terdapat subsistem lagi. Jadi keseluruhan subsistem tersebut memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Hmm. Nah, misalnya nih contohnya itu kayak kegiatan pertanian nih teman-teman. Jadi ketika satu bagian nggak berfungsi dengan baik, dan jadinya menghambat ke semuanya. Iya, benar banget. Jadinya karena ada, kan tadi sistem ya, kalau fungsional itu lebih ke sistem teman-teman. Jadi karena adanya satu, jadi kayak karena adanya satu kesalahan, jadi menghambat seluruh sistem. Tuh, jadi terus juga mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Betul teman-teman. Ih, pinter-pinter banget loh kalian, keren-keren. Terus juga nih misalnya, kalau zaman dulu itu kan kalau kita mau bertani, terus juga mau beternak itu kan kita masih menggunakan cara pembajakan sawah ya. Misalnya pakai kerbau supaya apa? Supaya hemat biaya. Tetapi pasti ada dampak negatifnya. Memakan waktu yang cukup lama. Nah, sedangkan
Kalau sekarang nih ya, sistem pertaniannya ini kan dilakukan dengan modern, jadi lebih hemat, terus juga nggak memakan waktu, tetapi memakan banyak biaya. Semuanya itu ada negatif dan positif ya teman-teman. Jadi lebih ke kehidupan manusia itu ya kondisinya mutlak, menjadi penanggung jawab setiap orang untuk tingkatan berhasil atau tidaknya dalam suatu perubahan, perpindahan ibu kota. Oh iya benar juga tuh. Itu berpengaruh loh teman-teman. Jadi kadang sistem kerjanya juga ya. Kita kan udah tahu ya kalau misalkan kita kan udah tahu nih kalau Jakarta kota metropolitan ya udah jadi sebuah udah menjadi koordinat ya. Jadi menjadi titik di situ banyak gedung-gedung tingkat terus juga banyak kantor-kantor yang dimana memang kita udah tahu kalau itu tuh kota metropolitan. Jadi udah mengetahui sistem strukturnya apa keanggotaan kinerjanya di dalamnya gitu. Jadi kan kalau misalnya kita pemindahan ibu kota, jadi melakukan kita harus cari dulu dong, misalnya tata kotanya ya kan. Kita merubah lagi nih sistem yang udah dibentuk pas waktu di Jakarta. Misalnya juga kalau ke Jogja juga kita harus bisa beradaptasi lagi nih dengan budaya-budaya di sana, terus juga sistemnya di sana tuh kayak gimana, kita harus merubah lagi teman-teman. Jadi itu tuh maksud dari teori fungsional. Nah, next. Nih, kalau teori unevolusioner. Nah, teori ini tuh masih menganut ide pokok dari teori evolusi. Tadi ya, teorinya lambat, tetapi beberapa para ahli membuat perbaikan dari ide-ide evolusioner sendiri, teman-teman. Jadi, cenderung menganalisis perubahan sosial yang menekankan pada pendekatan unlinear. Dan teori unevolusioner ini tuh nggak bisa terbukti gitu karena tidak ada faktanya gitu, tidak ada kenyataannya. Nih misalnya nih, teori unevolusioner. Coba teman-teman ada yang bisa ngasih contoh nggak nih teori unevolusioner dari pengertiannya sendiri nih. Boleh banget loh kalian mengutarakan apa yang kalian ketahui, apa yang kalian pahami. Jadi kita di sini sama-sama belajar bareng nih teman-teman. Oke, jadi kalau unevolusioner nih, jadi lebih beranggapan bahwa semua masyarakat ini mengikuti garis yang sama dalam perubahan sosial, teman-teman. Jadi setiap masyarakat ini berubah dari kehidupan yang sederhana ke kehidupan yang lebih kompleks dengan masing-masing kelompok masyarakatnya. Nah, jadi kan akan melewati urutan perubahan yang sama dong. Nah, teori ini tuh lebih mempercayai untuk perkembangan kebudayaan yang terus maju menuju kehidupan yang lebih modern. Misalnya kelompok masyarakat yang sebelumnya primitif nih teman-teman. Nah ini tuh berubah jadi masyarakat industri yang modern. Tadi ya, nih tadi. Nah teori ini masih menganut ide pokok dari evolusi. Jadi
dari primitif ke modern, karena kan lambat ya, cuma lebih dikembangkan lagi. Karena evolusioner ini tuh tidak terbukti, karena tidak ada realitanya, tidak ada kenyataannya, faktanya di lapangan sendiri yang kita lihat. Nah, nih. Bentar ya guys. Mungkin teman-teman ada yang tahu nih contoh dari teori unevolutioner. Jadi mungkin nanti aku taruh PPT-nya kali ya, Kak. Oke guys, ini nih misalnya nih, yang unevolutioner ya. Nih, jadi nih, lebih ke melihat masyarakat bergerak dari tahap evolusi, tetapi prosesnya itu lihat secara multilinear, teman-teman. Jadi itu perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, nih misalnya ya. Nah, nih, perubahan sistem mata pencarian nih yang ada di masyarakat, teman-teman. Jadi dari sistem berburu menuju sistem pertanian. Nah, itu kan memberikan efek ke sistem dan pola kekeluarganya, teman-teman. Nah, itu tuh. Jadi mereka tuh lambat tapi pasti. Karena tadi kan ya, teori ini masih dianut dari ide pokok teori evolusi, di mana evolusi sendiri kan tadi lambat ya, teman-teman. Nah, jadi lebih ke menekankan penelitian terhadap perkembangan teknologi, teman-teman. Di mana nih tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat, karena perubahan sosial secara evolusi itu dibagi menjadi 3. Nah, tadi kayak tunggu ya, kayak aku jabarin deh, teman. Bentar deh. Ini harusnya aku jabarin. Nah, nih. Karena secara evolusi dibagi 3 teori, teman-teman, tentang teori evolusi sendiri. Oke, next. Nah, misalnya nih, sekarang kita next ke bentuk-bentuk perubahan sosial. Apalagi? Jadi kayak lihat dari sudut pandang lainnya, kayak dampaknya yang lebih kompleks daripada yang dibahas di evolusi. Iya, benar-benar. Karena dia tuh kalau non-evolusioner ya tadi ya,
sama menganutnya seperti teori evolusi, tapi para ahli ini nih untuk menganalisis perubahan sosial, jadi menekankan pendekatan unlinear. Nah, di mana teori evolusioner sendiri itu tidak terbukti karena tidak sesuai dengan kenyataan. Ini sih jarang keluar ya teman-teman teori evolusi sendiri. Karena emang contohnya itu udah ada ya, udah nyata, konkret ya. Kan kalau unevolutionary ini contohnya belum nyata. Kali ya. Nah, bentuk-bentuk perubahan sosial. Mungkin kalau misal kalian mau nanya nanti, boleh banget loh. Boleh PC aku, atau mungkin nanti pas sesi aku jelasin nih. Next, nah bentuk-bentuk perubahan sosial ini tadi teorinya sendiri ya teman-teman. Nah, bentuknya itu ada lagi nih, ada yang berdasarkan kecepatan berlangsungnya nih. Jadi ada tadi ya, udah aku jelasin di awal, perubahan lambat, nah dan juga bentar teman aku PPT-nya. Dan juga perubahan cepat nih teman-teman. Nah, tadi aku udah jelaskan, nah perubahan mata pencarian dari berburu dan meramu nih menjadi bertani dan beternak, kemudian juga perkembangan peradaban manusia. Jadi lambat ya teman-teman, sama kayak teori evolusi tadi, cuma ini bentuk-bentuk berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Sebenarnya sama sih, sosiologi itu lebih cuma dikelompokin lagi yang bikin kita agak mungkin agak males ngafalinnya ya teman-teman. Nah, next, secara evolusi dibagi 3 teori tadi ya. Universal, yaitu teori ini mengemukakan bahwa perubahan merupakan hal yang linier. Nah, jadi sudah memiliki garisnya sendiri. Jadi perubahan ini akan melaju ke depan dan tidak akan berulang seperti pandangan teori siklus. Nah, jadi lebih ke misalnya nih, tokoh masyarakat tahu pekerjaannya ya di lingkungan masyarakat di daerah, cuma tahu satu profesi doang. Nah, akhirnya mereka berkembang tuh menjadi banyak itu cuma kayak bertani, udah semakin ada yang jadi buruh, terus juga banyak industri di mana-mana, kerja kantoran. Jadi semakin ya kan di linier. Nah, linier lebih menganggap masyarakat berkembang dari masyarakat menuju jadi ya, lebih ke lingkaran berarti teman-teman. Di mana dapat dilakukan berulang kali. Misalnya nih, kelompok masyarakat yang sebelumnya itu primitif berubah menjadi masyarakat industri yang modern tadi ya. Sebenarnya sama sih ujung-ujungnya, contohnya itu dari primitif, karena kan perubahan ya bersifat berubah dari yang tadinya misalnya belum tahu kayak yang zaman purba itu ya, belum tahu cara memasak, akhirnya mereka masaknya dengan cara pakai kayu bakar, terus juga misalnya baju ya, belum ada baju pakaian kayak gini ya, belum ada kayak katun gitu, mereka menggunakan daun dari apa tuh, rotan-rotan yang akar-akarnya itu kan dipakein tuh ya, yang buat cuma, terus juga nggak ada dalemannya kan, cuma baju luaran aja buat nutupin badannya. Nah, kalau multilinear sendiri ini tuh lebih menekankan pada penelitian tahap perkembangan evolusi masyarakat. Misalnya, perubahan sistem pencaharian dari berburu ke pertanian. Nah, terus juga dari pertanian menuju industri. Nah, kalau yang multilinear ini lebih ke perubahan sistem ya, teman-teman. Jadi, mata pencaharian itu um, lebih ke efek ke sistem dan pola. Karena kan kalau linear ini tuh lebih menyupai lingkaran ya, jadi mereka tuh terus berulang kali. Nah, misalnya tadi ya kalau unlinear, perubahan pokoknya dari primitif, dari perubahan masyarakat.
yang misalnya belum kenal fashion ya, terus menjadi masyarakat yang udah kenal fashion karena adanya globalisasi itu. Karena kalau sosial gitu saling berkesinambungan, teman-teman. Sama kayak siklus ya. Iya, kayak perubahannya bisa terjadi berulang. Iya, iya benar banget. Stephanie, iya benar banget Stephanie. Terus sekali, oke deh. Nah, kalau perubahan secara cepat revolusi ya tadi ya, karena kan tadi berdasarkan kecepatannya ya bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada evolusi, ada revolusi nih. Nah, kalau revolusi itu adanya beberapa faktor, yaitu misalnya momentum yang tepat, terus juga keinginan umum untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, adanya pemimpin yang dia lebih bisa bertindak mengetahui arah dan tujuan dari gerakan sosial. Nah, misalnya nih, kalau perubahan secara cepat tuh gampang ya, kayak contohnya di Indonesia tuh banyak banget, misalnya pembangunan jalan tol layang tuh, itu kan secara cepat ya, kayak berapa bulan aja udah langsung jadi gitu, eh, tanpa bertahun-tahun gitu. Kalau perubahan evolusi lambat itu kan kayak tadi ya, zaman purba itu loh, dari pas mata pencaharian, terus juga perkembangan peradaban ya kan. Karena juga waktu itu peralihan penggunaan minyak tanah menjadi gas itu kan juga lumayan lama loh. Nggak secepat misalnya pembangunan jalan tol, pembangunan MRT, terus juga perkembangan telekomunikasi itu juga cukup cepat loh. Internet ya, sekarang pasti di setiap daerah pasti udah ada internet, cuma mungkin yang belum bisa memadai. Terus juga revolusi politik sih ini cepat banget. Oke, next. Nah, kalau perubahan berdasarkan intensitas. Intensitas itu berarti ada yang kecil, ada yang besar ya, teman-teman. Nah, kalau yang kecil sendiri itu dampaknya itu nggak terlalu besar ya, karena cuma mempengaruhi beberapa golongan. Jadi itu nggak terlalu dirasakan lah ya oleh masyarakat luas. Ya, jadi dia tuh nggak membawa perubahan pengaruh langsung gitu ke dalam diri kita. Ya nih, kayak sekarang aja, kasus pandemi COVID kan, nah, kalau perubahan kecilnya di kehidupan sendiri ya, kehidupan sehari-hari kita sendiri, paling cuma kayak ini loh, mencuci tangan, terus juga prokes kan. Nah, menjaga jarak itu sebenarnya termasuk perubahan teman-teman. Karena nanti ada lagi yang besar, kayak mode rambut gitu atau mode pakaian. Oh ya, iya kayak, ya benar-benar. Nah, kalau perubahan mode rambut itu termasuk perubahan kecil ya teman-teman. Karena hanya beberapa orang ya. Karena juga nggak ada apa ya dampak negatif yang dapat juga ke diri orang lain, ke teman-teman sekitar. Jadi kayak cuma kita aja yang ngerasain nggak sih kayak kita, oh jadi pengen ikutan nih ngewarnain rambut, bikin rambut gaya ini gitu kan. Jadi cuma terus juga perubahan itu baik, jadi nggak terlalu em, melanggar dari norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Model pakaian, model rambut, karena itu kan juga hak kita nggak sih, kita mau pakai pakaian apa, mau pakai baju apa, selagi itu nggak melanggar norma yang berlaku di lingkungan masyarakat kita sendiri. Kayak kalau perang gitu masuk ke perubahan besar nggak? Ah, bener-bener bisa juga bisa. Karena perang itu tuh berpengaruh besar ya teman-teman, terutama di sistem pemerintahannya. Itu terus juga dari segala sisi bidang ya, kayak misalnya sekarang nih Ukraina, ya kan sama Rusia, terus US itu kan berpengaruh banget loh. Bahkan nggak hanya negara yang ikut perang aja, kita sendiri pun di Asia, Indonesia itu berpengaruh ya teman-teman. Karena apa? Nanti kalau itu nuklir yang meledak, itu kan bakal mempengaruhi nggak sih perekonomian kita, terus juga pariwisata kan, penerbangan aja menuju lewat Ukraina aja nggak ada kan teman-teman, benar-benar ditutup banget. Takut nanti dikirain musuh kalau terbang di atas negara tersebut, negara yang sedang berperang ya teman-teman, nggak hanya Ukraina, nggak ada Rusia aja sih.
es juga, gitu kan. Bener-bener tertutup banget jalur udara. Jadi emang pengaruhnya besar teman-teman kalau perang tuh. Ya kan, iya perang tuh serem banget, perubahannya besar. Ya kan sistem pemerintahannya juga jadinya hancur, gitu kan. Terus juga masyarakatnya juga ikut tertindas kan, jadi kena akibatnya dong kita. Negara-negara lain juga kena imbasnya, perekonomian sih yang parah banget teman-teman. Itu nanti serem banget loh, ya kan segala anak TikTok banget ya Walana. Iya benar waktu Indo jajah kan. Tapi untungnya kan ini jadi ya sebenarnya berpengaruh besar loh. Karena ya kayak gitu kan agak ngeri juga ya teman-teman. Karena kan banyak juga yang nggak sependapat kita kan, nggak sependapat um, pandangannya terhadap politik, terhadap bidang-bidang lainnya gitu. Kadang emang agak rancu sih bahas. Cuma agak kesel pasti ya kalian. Karena emang berpengaruh sih itu. Iya di Twitter jadi banyak. Jangan-jangan ini World War. Di Twitter ya, di TikTok juga tuh FVP mulu guys. Tapi seru tahu ya belajar maksudnya belajar kayak gini. Orde lama juga ya berarti soalnya sampai Indo invasi. Iya bener banget Orde lama tuh parah banget. Oke deh, nah terus juga oh ya tadi kalau perubahan besar deh teman-teman misalnya perang tuh ya besar ya. Terus juga kalau perubahan besar tuh misalnya nih kayak pas COVID nih. Itu kan mengubah semua struktur sosial teman-teman. Jadi itu benar-benar nimbulin konflik gak sih pas awal pertama kali. Jadi kayak misalnya nih sistem perubahan sistem kerja berubah doang ya kan. Jadi WFH semua kan. Terus juga sistem belajar ya kan. Terus juga ekonomi tuh turun ya kan. Karena mereka lebih suka jadinya belanja online ya kan. Sebenarnya itu sih yang dampak besar itu sebenarnya kita udah sering ngerasain gak sih kan. Jadi kalau misalnya tentang perubahan berdasarkan intensitas ini, kalau ada soalnya tuh teman-teman, kalian harus pahamin gitu loh, kayak mereka tuh ngasih contohnya apa, jadi kita harus udah tahu, oh berarti ini jawabannya ini. Kalau sosiologi lebih sering latihan soal sih, karena jawabannya rancu, kayak bahasa Indonesia. Libur 2 minggu jadi 2 tahun. Iya please, bener banget. Iya, bener banget guys. Aku aja pengumuman libur masih kelas 11, tiba-tiba udah semester 2 kayak, hah? Gigitan zombie all of us itu perubahan besar juga kakak. Kamu nonton drakor juga ya Maulana? Sebenarnya gigitan zombie. Kayak mungkin kalau misalnya memang ada di lingkungan kita mungkin bisa besar gak sih? Karena kan jadi kita dikerubungin sama zombie-zombie gitu nggak sih? Serem juga sih. Bisa jadi perubahan besar karena itu pas perubahan besar itu yang jelas mereka benar-benar mempengaruhi sistemnya ya teman-teman. Sistem yang udah terstruktur dari lama gitu loh. Kayak sistem pemerintahannya pasti berubah tuh kalau perangnya kan. Pokoknya kalau perubahan besar sama kecil bedanya itu. Sistemnya itu pasti berubah. Nah kalau perubahan kecil ya cuma diri kita aja lah yang terdekat yang merasakan perubahan tersebut. Kalau perubahan besar semuanya mempengaruhi. Merasakan juga akibat dari perubahan tersebut. Yang zombie ketawa. Iya buat negara. Jadi buat negara terus juga buat
seluruhnya. Jadi seluruh lapisan masyarakat itu bener-bener ngalamin gitu loh, ya nggak sih? Kayak teman-teman deh, kayak kemarin nih, COVID, itu kan sistem belajar berubah, otomatis semua sekolah ditutup. Jadi kita akhirnya daring. Itu kalian semua ngerasain kan, bukan aku aja kan? Kayak dari kelas 10, 11, SD, SMP, SMA itu pasti ngerasain kan? Nah itu tuh. Jadi satu negara bisa, seluruh lapisan masyarakat juga bisa teman-teman. Jadi pokoknya itu benar-benar semua orang itu kena dampaknya dari hal tersebut. Bayangin zombie ada di dunia nyata. Serem banget dong Ronald. Ini serem banget sih. Kayak mau keluar aja takut gak sih? Kalau penemuan teknologi kayak komputer terus ada Gojek itu masuk perubahan besar gak? Dan cepat juga ya. Kan dia mempengaruhi. Iya benar banget. Nah itu contohnya ya. Kalau uh, teknologi tuh Gojek ya. Gojek, Grab itu tuh berpengaruh besar loh teman-teman. Online shop juga teknologi. Ya bener-bener. Teknologi itu juga besar banget. Karena kita semua ngerasain gak sih ya kan sekarang kayak dulu tuh cuma ada SMS gak sih, terus akhirnya berkembang jadi ada BBM, terus berkembang lagi jadi ada Line, terus ada WhatsApp, ada Instagram ya kan, jadi lebih mempermudah. Pokoknya kalau perubahan besar ya kita seluruh lapisan masyarakat itu mengalami apa ya dampaknya gitu, kita juga ikut merasakan. Jadi gampang ya teman-teman kalau contohnya perubahan kecil, perubahan besar. Sebenarnya kalau soal UTBK tuh kayak banyaknya tuh gak tahu sih ya. Soalnya mungkin karena kitanya juga udah blank kali ya nggak soal. Jadi sebenarnya kita tahu jawabannya cuma kayak deg-degan gitu nggak sih. Anyways kalau misalnya ada yang gapir guys coba ceritain deh. Yang gapir pasti kalian juga ngerasain gak sih ya. Kayak kalau ditanya soalnya susah atau enggak nggak tahu karena apa ya? Karena kita sendiri juga emang rasanya gampang tapi kayak enggak gitu loh. Pas udah selesai tadi kenapa enggak jawab ini coba. Iya kan Maulana gapir ya? Ya kan? Iya benar-benar guys. Ya kalau gapir tuh biasa gitu. Iya kayak baru kepikiran jawabannya itu pas udah keluar ruangan. Kayak itu hidayah tuh datangnya tuh kayak kok telat gitu gak sih? Kesel banget guys. Oh kelas 11 pas ujian. Ya kalau di TO banyak bab konflik. Oh konflik sosial ya? Iya ya guys. Kalian harus sebisa mungkin sih latihan TO tuh tiap minggu. Seminggu 3 kali lah. Terus TO-nya itu nggak jangan dari satu platform aja guys. Kayak harus dari beberapa platform kan banyak kayak yang ngadain tuh. Terus juga diulas lagi tuh pembahasannya teman-teman. Kemarin kalau sosiologi itu kebanyakan keluarnya tuh random gitu loh. Kayak apa ya? Dicomot dari TO ini, TO itu ada sebenarnya cuma kalau sosio kayak aku juga bingung kok sosio tuh. Ke soal cerita sih mereka tuh. Tapi emang soal ceritanya membuat otak saya agak overwhelm ya. Oh, paling banyak nilai dan norma yang benar soal cerita Kak. Iya kan? Iya, kayak harus siap mental. Iya bener guys, semangat ya. Semangat Eka. Iya, satu subtes ada menitnya. Iya bener-bener. Satu subtes ya bener. Iya, tahu. Kayak kita tuh harus terbiasa dengan mengerjakan kayak 3 menit tahu nggak sih kayak harus latihan gitu. Harus 3 menit guys. Bentar-bentar. Oh ya guys, kalau misal aku nggak ini abis ini kuisis kalian mau atau enggak nih? Sebenarnya gampang sih soalnya. Bukan gampang sih maksudnya kayak nggak terlalu sulit loh. Oke, Trisna. Ya abis ini ya, kayaknya ini juga belum selesai kita nih. Kita kayak lagi Zoom sama ini ya, se-circle gitu ya, seru banget. Gas aja. Oke, oke. Sip-sip. Nanti ya abis ini ya teman-teman. Soalnya nggak terlalu susah sih. Nggak terlalu gampang juga. Middle lah ya. Oke, next. Berdasarkan prosesnya. Nah, kalau prosesnya pasti ya teman-teman. Itu perubahan direncanakan dan tidak direncanakan. Nah, kalau direncanakan nih, pasti perubahan itu lebih ke arah
yang lebih baik, teman-teman. Jadi karena adanya pertimbangan dan perencanaan yang matang. Tapi kalau tidak direncanakan ini cenderung berakibat negatif ya. Karena terjadinya itu kita tuh nggak terduga gitu loh dan di luar jangkauan manusia. Jadi emang kitanya nggak bisa memprediksikan gitu loh. Memprediksikan perubahan tersebut tuh akan terjadi. Tuh. Oke, apa nih? Circle, WK. Kayak ambis buat PTN itu membawa ke arah yang baik. Boleh, boleh, boleh. Ya benar-benar perubahan. Oh iya benar juga tuh. Yang direncanakan kayak program transmigrasi gitu, Kak. Nah, iya tuh, benar-benar. Kan transmigrasi itu kan karena apa ya? Itu juga dibahas matang-matang ya, karena kan harus ada nih apa dampak positifnya, dampak negatifnya yang terjadi, teman-teman. Itu jadi transmigrasi juga termasuk perubahan direncanakan. Berhijrah juga ya direncanakan. Iya, Ronald, iya benar. Karena itu lebih mengarah ke lebih baik. Terus juga karena tuh kita pengen gitu loh, kayak berhijrah itu kan karena kita ada kemauan kan direncanakan dong, ya kan. Terus misalnya juga kayak perubahan kalau direncanakan itu misalnya apa ya nih? Contoh nih. Misalnya nih agak gampang tuh kayak vaksinasi COVID-19 itu kan direncanakan kan untuk membantu penyelesaian pandemi di Indonesia, terus juga pemberian imunisasi tuh waktu campak pas waktu anak-anak gak sih? Nah, itu tuh agar terhindar dari penyakit campak, terus juga melendungnya Gunung Krakatau yang menghancurkan pulau sekitar itu belum. Iya benar, benar. Iya Krakatau ya. Banjir bandang tuh nggak direncanakan teman-teman. Karena kalau perubahan tidak direncanakan itu lebih ke bencana alam sih. Banjir, gunung, tsunami, tuh tsunami Aceh ya kan, itu nggak direncanakan. Terus sekarang gunung lagi sering banget meletus ya. Gempa Jogja, iya gempa, please gempa. Ih, gempa Banten juga ya. Waktu itu kayaknya waktu itu sempat terjadi deh tahun-tahun ini ya. Gempa yang tiba-tiba gempa ya kan. Terus juga kalau nggak salah Sumatera Barat nggak sih lagi ada gempa ya Sumatera Barat sekarang ya? Iya, lebih ke bencana alam berarti benar-benar. Kasus Wadas ini Kak nggak direncanakan nggak Kak? Wadas. Wait, coba. Ini ya tentang cara pembangunan rakyat ya. Tunggu. Oh itu ya antara pihak warga desa desa apa desa Wadas ya yang Purworejo dengan pihak pemerintah Indonesia. Itu kayaknya direncanakan nggak sih? Kayak apa pihak satunya itu merencanakan itu tapi mungkin pihak satunya lagi nggak tahu atau kayaknya itu direncanakan nggak sih kalau kalau kayak konflik Wadas itu karena kan ini antara pemerintah Indonesia sendiri sama apa pihak warga desa pasti kan mereka mungkin udah diomongin baik-baik ya apa tuh Wadas Wadas apa itu loh guys yang ini tunggu itu direncanakan tapi kebablasan nggak sih kak kayaknya kalau Lompor Lapindo itu direncanakan iya kalau kebablasan mungkin aku juga bisa bilang iya sama enggak ya karena ini kalau Lompor Lapindo lebih ke politik gak sih guys mengarahnya jadi agak sensitif gitu loh nih ini ya yang kasus viral di apa di Desa Wadas teman-teman jadi sebenarnya tuh akibatnya sengketa tanah warga untuk keperluan pembangunan bendungan jadi pembangunan proyek bendungan ini tuh ternyata salah satu proyek strategis nasional di bawah pemerintah presiden kita nih, presiden sekarang. Nah, sebenarnya kasus sengketa tanah ini, Wadas ini ya teman-teman, sebenarnya itu udah berlangsung selama bertahun-tahun. Jadi dimulai itu sejak tahun 2013 dengan diawali penyusunan AMDAL.
Jadi kita di sini belajar bersama ya teman-teman. Nah, jadi prosesnya itu, proyek ini tuh dimulai dengan pelibatan masyarakat desa sekitar nih. Nah, dan berlangsung secara berkala. Karena diperkirakan dalam pembangunannya memerlukan 598 hektar tanah dengan 10 desa yang akan terdampak. Wow. Ini sebenarnya ini kayaknya direncanakan deh teman-teman. Kalau nggak direncanakan nggak mungkin, karena ini tuh pasti salah satu pihak itu udah ada yang merencanakan. Tapi pihak satu nggak tahu gitu loh. Soalnya kasus ini tuh udah uh, kejadiannya tuh udah bertahun-tahun guys. Dari awal 2013 loh, pas awal banget penyusunan AMDAL. Katanya sih akan nih direncanakan rampung pada tahun 2023 mendatang. Wow, agak lama ya guys. Jadi berarti benar ya, ini tuh direncanakan teman-teman. Karena proyek bendungan, terus juga kayak pembuatan apa tuh MRT, LRT, jalan tol itu kan sebenarnya itu direncanakan karena pasti salah satu pihak ada yang tahu. Warga nggak mau jual tanahnya Kak. Iya kan? Pasti ini direncanakan sih. Apa lagi baca komen guys? Tunggu. Perubahan yang direncanakan Indonesia Emas 2045. Hai, ya bener banget sih, Maulana up to date banget ya. Ya guys, bener guys. Ya nggak mau lah ya warganya sendiri menjual tanahnya, karena kan itu kan pasti merugikan warga desa tersebut, tetapi malah menguntungkan pemerintah Indonesia. Jadi kayak 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 kita tuh kayak mau speak up tuh bingung teman-teman. Ya nggak sih? Walaupun misalnya mahasiswa mau speak up itu kayak harus punya reason yang kuat gitu loh. Ya nggak sih? Ini guys. Perubahan sifat ayang masuk yang mana? Itu kayaknya direncanakan enggak sih ayang ya? Kasih hati-hati habis ini. Oh, saya tukang bakso di depan. Hah? Masih tukang bakso apa? Aduh, ya Allah. Random banget. Ih, guys, kok kalian seru banget sih. Aku suka banget tahu kalau kalian kayak gini. Kayak tukang bakso pakai seru banget tahu. Kayak biasanya tuh kan kayak diem-diem aja nggak sih ya kan? Kayak diem-diem aja gitu kan. Ini kayak awas hilang. Ih, kalian random banget sih. Tapi seru tahu. Seru guys. Jadi kayak kita bener-bener seru banget belajarnya juga enjoy nggak sih? Kayaknya nih kalian circle-circle ini ya yang kayak pelawak di kelas gak sih? Kalau nggak ada kalian nggak seru. Ya nggak sih guys? Ini apa jangan-jangan dari satu sekolah semua? Kalian dari mana aja sih? Aku belum tahu-tahu. Siapa tahu ada yang ini. Ah, dari Surabaya, Bali, Jogja. Mana nih? Biasanya sepi. Oh, biasanya sepi. Emang iya saya panik. Emang biasanya sepi guys. Jogja. Oh, Ronald dari Evelyn Surabaya. Ih, Surabaya banyak apa ya? Banyak apa? Bisa cuci mata, guys. Bali juga. Ih, Jogja. Ih, ke Jogja terakhir sebelum sebelum COVID. Ih, kangen banget ke Jogja nggak sih? Jogja. Ih, kok kebanyakan dari Jogja, guys. Pelawak di medsos, pendiam di real life. Biasanya itu pro player gak sih? Kayak tukang ghosting deh Ronald nih. Surabaya gudang koko berduit hahaha. Ih bener banget. Dan juga anak tunggal kayak Raya nggak sih? Ayo ke Jogja aku cariin ayam. Oh Ronald tahun ini SBM terakhir. Oh berarti kakak kelas aku dong, di atas aku dong guys. Temen SMK aku ada yang namanya Hani juga. Jangan-jangan kamu teman aku. Siapa tuh? Hani.
Guys, kan lucu banget. Ini kayak pencarian jodoh ya di kolom chat. Oh, tahun depan SBM terakhir. Semangat ya guys, Biro Jodoh cek. Guys, sekarang aku ngantuk banget deh malam ini. Kayak seru banget. Habis ini page. Oke guys, oke. Kayaknya takut keburu malam ya, jadi aku langsung aja dulu ya. Mungkin nanti kayaknya kita habis bahas ini baru deh kita curcol lagi ya. Soalnya ini masih di record teman-teman. Oke, next. Nah, jadi ada berdasarkan sifat perubahannya nih. Nah, perubahan struktural dan perubahan proses. Jadi kalau struktural itu pasti ya secara mendasar sehingga timbul reorganisasi. Nah, kalau perubahan proses terjadi pada aspek pelaksanaan sistem. Jadi sistem ini tuh bersifat tidak mendasar dan tujuan untuk memperbaiki sistem sebelumnya. Nah, kalau contoh gampangnya nih, kalau perubahan struktural misalnya nih, nih metode pertanian, tapi ujung-ujungnya tuh contohnya tuh apa ya? Tentang pertanian, terus juga tentang perubahan, perkembangan, kayak gitu-gitu sih sebenarnya teman-teman. Nah, metode pertanian nih, misalnya di desa, dulu kan menerapkannya tuh sistem tradisional agrarian ya. Jadi lebih mengandalkan keluarga sebagai pekerjanya. Jadi pokoknya tuh ya turun-temurun lah ya, kalau di desa, di daerah-daerah yang sekarang mungkin belum berkembang gitu kan. Jadi tuh, nah karena seiring berkembangnya teknologi, berkembangnya zaman juga, terus daerah tersebut mau membuka diri, terus juga mau menerima apa ya, globalisasi, arus globalisasi, tapi difilter terlebih dahulu. Jadi akhirnya metode pertanian itu kan mengalami perubahan kan, yang tadinya sistem agrarian, terus sekarang jadi mempekerjakan orang lain di luar keluarganya. Jadi siapapun boleh bekerja gitu, bekerja di pertanian tersebut, jadi nggak mesti keluarganya. Kan kalau dulu tuh emang turun-temurun nggak sih, kalau misalnya nih bapaknya juragan ternak, pasti itu dong anak-anaknya itu ya, bahkan saudaranya pasti yang terusin. Nah, kalau sekarang boleh bebas teman-teman, siapapun boleh. Kan makanya kan mungkin ada prodi kayak pertanian, peternakan itu kan karena mereka udah mau membuka diri gitu kan, mau menerima arus globalisasi tersebut gitu. Nah, terus juga apa namanya nih? Perubahan proses. Oh, sosiologi. Bentar, guys. Oh, sosiologi tanggal 17, teman-teman. Nanti kita ketemu lagi ya, guys. Minggu ketiga kok. Tenang aja. Ntar kita ketemu lagi. Ntar kita bahas-bahas bareng lagi ya. Nah, kalau perubahan proses sendiri itu, misalnya nih, kita kan pelaksanaan sistem. Jadi, bersifat tidak mendasar dan tujuannya memperbaiki misalnya nih sistem kurikulum di Indonesia, ya kan? Nah, waktu dulu kan kayak diganti-ganti nggak sih KTS P 2006, terus sekarang Kurtilas ya. Nah, itu tuh untuk menyempurnakan kekurangan. Tuh. Itu juga misalnya waktu dulu, ini tuh contohnya itu waktu Once Upon a Time, karena emang kayak sosiologi itu kan perubahan ya teman-teman. Kita juga bahas perubahan. Nah, misalnya amandemen UUD tuh, itu kan ada beberapa pasal ya yang dihapus dan ditambahkan tuh. Misalnya anak PKN biasanya disuruh hafalin nggak sih apa UUD kayak pasal 27, 28, 29, 30, 31 tuh. Kayak itu harus hafal di luar kepala nggak sih ya katanya ya teman-teman. Di sini ada yang hafal nggak sih di luar kepala gitu? Kayak 27 ayat 1, 27 ayat 2 tuh. Nah, terus tadi oh ya, terus juga kalau yang perubahan struktural ini tuh misalnya revolusi Prancis dan Bolshevik di Rusia, teman-teman. Yang mengganti pemerintahan monarki ke bentuk republik. Itu tuh 11 Desember 2014. 27 ayat 1, 2, 3, ya kan? Kayak itu tuh udah, kayaknya anak IPS pasti hafal gak sih? Tapi aku juga gak tahu juga ya guys. Karena aku orang baru ya di IPS. Oh, yang kewajiban bela negara. Iya. Iya, yang kewajiban bela negara ya benar. Kayak itu pasti soalnya itu mulu deh PKN deh. Revolusi industri masuknya perubahan.
revolusi industri itu kan berarti kan perkembangan ya, teman-teman, perkembangan teknologi juga, itu lebih ke perubahan bentar, perubahan ini ya, itu lebih ke perubahan berarti, ini teman-teman, proses. Karena kan revolusi industri itu kan berkembang ya, revolusi tadi kan perkembangan apa namanya secara cepat teman-teman. Jadi itu proses yang tidak mendasar, tujuannya untuk memperbaiki sistem sebelumnya. Oke, next nih. Berdasarkan caranya. Ini udah jam 9 guys. Anytime Alfia. Oke, nah berdasarkan caranya nih, perubahan dengan kekerasan dan tanpa kekerasan. Ini gampang lah ya, kalau contohnya kayak kekerasan, ya pasti kelompok yang berkuasa menindas kelompok kecil, misal tuh kaum borjuis sama proletar. Terus juga kalau perubahan tanpa kekerasan, itu karena hubungan emosional yang baik antara pihak yang terlibat satu sama lain. Ini gampang ya teman-teman, contohnya kalau kekerasan dari SD sampai SMK, PKN ada terus, capek banget. Sabar, ntar kuliah masih ketemu corona, tenang aja. Aku aja semester 2 masih dapat loh PKN Pancasila. Itu kayak mata pelajaran dan mata kuliah wajib kayaknya deh. Tapi nggak ada di SBM kan? Nggak ada kok, tenang aja ini nggak ada. Tapi kayaknya itu emang wajib deh. Pendidikan Pancasila itu bahasa Indonesia juga wajib, aku selalu dapat guys sampai semester 2 ini. Jadi tenang aja, kalian juga pasti ketemu. Kalau tanpa kekerasan, nah itu tuh bisa jadi perubahan, berarti secara musyawarah ya, mereka secara kepala dingin, mereka memikirkan dari segala sisi dan aspek. Terus juga emang mereka ya tanpa kekerasan, jadi kayak mengadakan rapat bersama dulu, terus baru diambil nanti mufakatnya mau gimana, terus juga strukturnya mau gimana. Kalau kekerasan itu pasti ini sih lebih menindas ya teman-teman, ya tadi kayak pengusaha, terus dia juga mau perusahaannya berkembang maju, itu pasti mereka tuh menindas mungkin kadang karyawannya tuh mereka apa tuh kayak manajer gitu, bukan menindas sih, mungkin lebih pengen karyawannya itu lebih kayak apa ya, giat, lebih giat gitu kan supaya berkembang, tapi mungkin dengan kekerasan teman-teman. Oke, next. Nah, ini berdasarkan bentuk atau arahnya. Jadi ada perubahan progres. Jadi perubahan yang membawa kemajuan. Nah, kalau regres ini yang ya lebih ke tidak menguntungkan atau lebih mengakibatkan kemunduran bagi masyarakatnya sendiri, masyarakat lingkungannya ya, teman-teman. Nah, misalnya yang kalau progres nih, ya gampangnya tuh kayak teknologi nggak sih? Teknologi nih, itu kan lebih ke membawa kemajuan, ya kan? Kita lebih mempermudah loh, kita bisa misalnya yang LDR nih, bisa lewat telepon aja, lewat chat aja ya nggak sih? Itu. Terus kalau misalnya regres itu berarti kan kemunduran teman-teman. Misalnya ya teknologi, nih semakin canggih teknologi itu kan pasti ada dampak nggak sih? Ada dampak negatif dan positifnya. Negatifnya itu jadi banyak yang nyalahgunain internet teman-teman. Jadi misalnya ada yang sekarang suka ada penipuan nggak sih lewat telepon, lewat SMS, terus juga plagiarisme gitu. Kayak apa kan sekarang misalnya kayak kita ngambil foto orang aja ya teman-teman, misalnya estetik, kalau nggak izin atau mereka yang punya foto itu nggak setuju kan kadang suka malah dibawa ke ini loh, ke jalur hukum gitu nggak sih? Karena ya itu teman-teman, nggak boleh plagiat. Apalagi kalau kita banyak deh ya di workshop gitu ya teman-teman. Kayak ini sih pengalaman teman aku, jadi tuh dia kok lebih murah dibanding di misal lain. Nah, itu tuh kayak ternyata beda banget loh. Luarnya nih, cover-nya sama, tapi dalamnya tuh beda banget kertas bukunya. Misalnya harga aslinya kalau buku kan mahal ya, kayak 90.000. Nah, misalnya di online tuh bisa 25, bisa 30 itu tuh teman-teman. Plagiat tuh nggak boleh. Karena itu
Itu kan ada undang-undangnya kan, mereka menerbitkan buku ada undang-undangnya, ada pasal, ada hukumannya, ada sanksinya, itu segala macam ya kan. Ada hak ciptanya, itu nggak boleh teman-teman. Jadi kadang apa ya, kayak semakin berkembangnya teknologi juga semakin serem sih dampak negatif. Karena banyak orang yang kayak rela gitu loh melakukan pelanggaran terhadap norma atau juga terhadap hukum, undang-undang yang berlaku tanpa memikirkan nanti akibatnya mau gimana. Oke, start dulu guys, aku bacain chat. Saya berklaim Kak. Iya benar banget. Iya benar banget. Sekarang banyak nggak sih orang kayak gitu? Itu juga kadang suka ke-hack gitu loh, tiba-tiba akun Instagram tuh banget. Mau baca chatnya gimana sih? Kayak jual akun Zenius, akun Ruang Guru kok bisa cuma 50.000, nggak bisa digunain. Iya, bener banget. Kayak di Twitter juga banyak kan yang jual akun kayak gitu. Terus juga akun apa sih kayak Netflix, WTV, ya nggak sih? Spotify itu kayak banyak banget. Ternyata apa? Ini ya guys, nggak ada apa namanya yang terjamin gitu loh. Kayaknya kita lebih baik beli yang emang di counter benernya gitu loh, orinya gitu. Kayak misalnya iBox itu tuh. Itu kan sekarang banyak banget ya. Orang beli handphone apa iPhone ya. Dari misalnya dari apa tuh? Dari all shop yang kok bisa sih harganya jauh banget gitu. Kayak, harusnya harganya misalnya 10 juta jadi kayak cuma 2 juta doang, kayak aneh banget gak sih? Nah itu biasanya apa sih kayak nomornya itu kadang nomor kita tuh nggak masuk di data gitu loh guys. Karena karena kita belinya juga nggak di tempat yang apa legal, karena ilegal gitu loh guys. Jadi kayak emang hati-hati banget sih teman-teman kalau mau beli apapun itu, karena itu juga kita nggak tahu ya kita nggak tahu mereka tuh jujur atau enggak jualnya, terus juga mereka ya pasti kan cuma mau keuntungan, kita juga nggak tahu loh kalau kita ditipu, ya nggak sih? Kita emang harus bener-bener ini cermat sih dalam belanja, terus juga dalam apa tuh memutuskan sebuah keputusan, itu tuh harus ini banget. Mending beli-beli di apa ya, di toko-toko yang legal aja lah teman-teman, yang emang udah ada apa sih kayak hak-hak ciptanya gitu loh. Ya ilegal ya guys. Nonton drakor di Telegram ilegal nggak nih? Beli kok. Iya tuh, foto di Mobile Legends ya. Orang di Instagram aja banyak loh guys yang kayak temen aku tuh, kasian banget kayak dia orang lain tapi gunain foto temen aku sendiri, kayak parah banget. Untuk dilakukan apa, untuk tindak kejahatan parah sih. WA modusnya salah kirim pulsa. Iya Ratih, aku juga sering banget loh. Kayak aneh banget. Itu penipuan WA, ya kan ngirim pulsa ya. Ini tahu nggak sih kayak tolong apa ya? Kayak lucu banget ya, tolong dibayar utang Anda karena Anda beli rumah. Lah, kan aneh banget nggak sih? Kayak sejak kapan gue beli rumah gitu loh, kayak pelunasan apa nggak jelas, udah jelas-jelas penipuan nggak sih? Kalau WTV langsung ke aplikasi, bagus tuh Ronald, keren kan? Jangan beli ke orang gitu. Nonton layangan putus di Telegram ilegal. Iya tahu itu nggak boleh tahu sebenarnya. Jadi kayak nonton layangan putus, nonton drakor ya, nonton film-film series sama beli buku tuh sebenarnya kasihan kasihan penulisnya sama ini loh tim-tim yang lain yang ada di dalam series tersebut gitu. Jadi kayak kita jadi nggak ngehargain gitu nggak sih teman-teman? Karena kan itu juga nulis butuh perjuangan ya kan. Terus juga nonton juga kan, itu juga kayak anak UI
jual foto temennya ke luar negeri. Kayaknya itu aku pernah denger deh. Kayak parah banget nggak sih? Ya, sekarang tuh bener-bener guys, hati-hati kalau kalian kalau pasang kayak apa tuh profil ya di WA, line IG tuh harus hati-hati banget sih. Kayak serem sekarang tuh kejahatan merajalela banget di sekitar kita tuh. Bahkan teman terdekat kita itu bisa jadi musuh terbesar loh guys, hati-hati ya. Iya El, hati-hati banget El. Pas aku tanya kenapa pakai foto aku jawaban mau godain cewek. Ih jangan mau tahu kayak gitu. Apalagi ini loh guys, kayak sering banget ya kejadian. Bukan kejadian sih, kayak sebenarnya tuh bercanda ya, misal gini, misal ada cowok ngechat kayak, misalnya punya nomor cewek enggak, yang kayak yang jomblo itu sebenarnya termasuk ini loh guys, apa sih namanya tuh kayak, apa tuh, perlakuan ini, merugikan diri kita sendiri gitu loh, kayak nanya. Terus misalnya kalau teman yang ngasih kontaknya gitu kan ke orang lain itu terus kita belum izin juga nggak boleh loh. Itu bahaya banget. Iya ya di TikTok. Iya apalagi yang Avengers waktu itu. Ya nggak sih? Kayak ya sebenarnya mungkin boleh kalau yang potongannya itu emang spoiler dari filmnya sendiri gitu. Pernah viral, oh pernah viral kayaknya viral di Twitter gak sih Emi? Aku tapi nggak terlalu ngikutin gitu. Bentar-bentar guys, aku baca satu-satu. Di TikTok banyak spoiler film, iya guys, parah sih. Maksudnya kalian kalau udah nonton ya udah nggak sih? Kasih reactionnya nggak usah yang kayak sampai nampilin videonya gitu, kasihan. Tapi kadang juga di TikTok tuh dilebih-lebihkan nggak sih? Kayak beberapa film, kayak Januari kan banyak banget tuh filmnya itu kayak dilebih-lebihkan ya. Sebenarnya nggak kayak gitu gitu. Tergantung kita tuh lagi di kondisi apa gitu. Ini kita kayak lagi curhat deh. Jadi nggak usah pakai foto aja dah. Kayaknya sekarang tuh lebih banyak pakai foto ini loh, foto idolanya. Kayak foto NCT, BTS, Seventeen gitu-gitu nggak sih? Blackpink tuh biasanya anak cowok suka pakai foto-foto anime tuh. Alasan aku nggak mau up foto ya takut. Ya guys, hati-hati. Kadang ya guys, aku aja kalau pakai foto profil di WA itu karena mau ngechat dosen. Karena kan nggak sopan ya kalau ngechat dosen, aku nggak pakai profil. Tapi habis itu udah. Iya, Eni bener banget ngasih nomor WA tanpa persetujuan parah sih. Itu aku juga kesel banget sih sama orang kayak gitu. Kayak padahal tuh temennya sendiri, woi. Sepupu temen aku ketipu 2 juta dibawa ke polisi. Ih, ya ampun kasihan banget Hani. Kata Pak polisi ada yang lebih banyak tapi dikasihin. Ih, untung pasang apa? Untung pasang foto profil cuma di WA. Buat ngegodain cewek nggak sih Ronald nih pasang profil di WA. Oke guys, bentar. Kayaknya seru banget. Oke, oke guys, dikit lagi guys. Ini dikit lagi materinya selesai ya. Sebentar ya. Siapa nih Evelyn ya? Iya, pakai profil WA atau biasa aja guys. NCT, siapa NCT? Serunya belajar sosiologi tuh kayak gini bisa melebar. Apa nih? Sampai keluar materi. Iya, karena sosiologi itu kayak lebih kehidupan sehari-hari. Jadi kita gampang juga loh belajarnya. Ini kali pertama aku belajar sosial seru juga, men ternyata. Enjoy ya, Arsi. Sebenarnya tuh belajar tuh seru tahu. Pakai foto Blackpink dikatain banji, Kak. Sabar ya, Maulana. Si Jenny. Gak apa-apa tahu, tapi kayaknya banyak deh. Berburu PC. Gak ada yang wibu apa, guys. Kalian lucu-lucu banget deh. Yang wibu tuh biasanya anak cowok tahu yang wibu. Kalau cewek, kalau cewek-cewek lebih kayak K-pop gitu gak sih? Ih, Evelyn wibu. Oke guys, mungkin aku tutasin dulu kali ya. Nih, jadi nanti kita lanjut ngobrol lagi. Ini tinggal sedikit aja sih.
Nah, ini kalau faktor pendorongnya itu ada sikap menghargai kebudayaan lain, terus juga sistem lapisan masyarakat yang terbuka, kemudian ada sikap terbuka terhadap budaya lain. Nah, kontak dengan budaya luar, adanya keinginan untuk maju, adanya orientasi pada masa depan, sikap toleransi terhadap perubahan tertentu. Itu faktor pendorongnya ya. Nah, kalau faktor penghambat itu adanya perbedaan ideologi nih, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lambat, terdapat prasangka terhadap terhadap banyak hal. Jadi sikap masyarakat yang masih tradisional nih pengaruh banget sih. Jadi ada beberapa masyarakat yang emang nggak mau mengupgrade gitu loh. Jadi nggak mau menerima globalisasi. Terus tempat tinggal yang masih sulit dijangkau, adanya keyakinan yang tertanam kuat, kurang menjalin hubungan dengan masyarakat lain. Oke deh teman-teman, kayak kita udah selesai nih. Nggak terasa ya cepet banget loh. Nggak, bukan cepet banget sih, kayak kita tuh suku Baduy, iya bener banget suku Baduy. Oke guys, nanti kalau misalnya kalian mau PPT-nya ada di ini. Biasanya kalau itu di-share gak sih teman-teman? Di grup gitu, di grup Mentenya kalau PPT apa pembelajarannya. Oke, ingat saya kita udah selesai. Udah selesai. Cepet banget. Kayak oke. Kita nggak foto dulu teman-teman. Iya Kak, ada linknya. Oke deh, sip 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 guys. Oke, ya emang ada linknya sih. Oh, belum pada masuk, guys. Kak, ini ada absennya enggak? Bentar. Aku juga nggak masuk grup itunya loh. Aku juga nggak masuk grup Mentenya. Biasanya kayaknya tutor tuh masuk deh. Grup di line ya, iya. Adanya absen Mente. Aku juga ada kok. Tiap tutor juga ada absen, guys. Tenang aja. Guys, kita mau dokumentasi dulu nih, teman-teman. Ada yang mau temenin aku foto nggak? Yuk, kita dokumentasi. Oh, kalian ini tuh ini ya, apa namanya? Joinnya lewat Instagram itu ya, yang link itu ya. Jadi, Stephanie, jadi. Wait ya. Sebentar. Ini recordnya nggak usah dimatiin ya, guys? Apa gimana nih? Bentar. Ya udah nggak usah dimatiin dulu ya. Oke. Jadi guys, kuisis ya, sabar ya. Aku dari line buruan apa nih? Wait guys. Iya buruan ya, sabar. Sabar guys, ini aku mau share screen dulu ya. Bentar dulu. Salah. Bentar. Guys, bentar. Bentar ya. Hai Trisna, ayo teman-teman gak ada yang mau on cam. Kita mau foto dulu nih. Buat, kayaknya disuruh presensi nggak sih? Bentar ya teman-teman. Ayo guys, aku tungguin ya yang mau join quizzes nih. Oke, El. Ini El, aku kira El cowok, cewek tahu. Hai Rati.
Hai Trisna. Halo, halo. Halo guys. You guys. Sama orang utan. Stephanie on cam dong. Hai teman-teman yang lain on cam dong. Hai Nabila. Nabila udah on cam. Ayo guys, aku tungguin ya. Hai Ferdian. Halo, halo. Kalian masih semangat banget ya malam-malam kayak gini. Pasti guys on cam guys, temenin aku dan teman-teman yang udah pada on cam nih. Nanti abis ini kita apa tuh namanya? Yuk guys, ada yang mau itu nggak? Boleh salin link nggak kak? Boleh boleh bila bentar ya. Pengen di sini ya. Aja guys. Nih. Lalu. Oh iya bener tuh kata Ronald, harus semangat tuh. Tahun ini harus dapat itu ya kata selamat. Bukan semangat lagi ya. Ayo dong Ronald, on cam dong nih Maulana udah on cam loh. Kalian dari SMA mana aja sih teman-teman? Siapa tahu kita ada yang satu SMA, kita kan udah tahu ya. Tadi kan udah tuh dari daerahnya, kalian dari mana nih? Kayak dari apa tuh namanya? Iya iya Maulana langsung dikerjain nanti ya pas pas aku pencet start SMA 5 Surabaya Kak. Wow. Surabaya kotanya koko ya. Mandoya Jakarta. Wow, keren banget Ferdi. Ferdi di mana ya? Keren keren. Diman tuh kayak belajar bahasa Arab gak sih? Ya kan ya, Diman. Ferdi satu sekolah. Ya ampun tuh kan guys, kan aku tanyain tadi kalian dari mana? Kayak siapa tahu kita ada yang tetanggaan gak sih? Tadi ada yang tahu. Tadi Ronald dari SMA SMK Muhammadiyah ya. Aku pikir si Ronald ini kayak ini tahu, kayak koko-koko gitu namanya ini kayaknya kalian pakai nama samaran ya. Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Ih kangen banget ke Jogja tahu. Oh Ferdian nama asli. Kira kayak koko-koko gitu guys. Oke guys, aku tungguin lagi ya. El Ferdi cinlok di sini. Iya, kalian Ferdi sebangku. Apa nih? Kalian seru-seru banget sih, guys. Oh, biar nggak ketahui itu ya di RL ya. Kayaknya Moana main ini nih. Main lain ini nggak sih? SMA 5 Surabaya, anak ambis. Iya ya, ambis banget ya SMA Surabaya ya. Ini El sama Ferdi jangan bestie lagi. Iya pada ambis. Oh, biasanya emang pada nggak on ya, Stephanie? Ya mereka semangat banget deh. Ini ketemu bestinya. SMA 1 Jogja tuh. Iya guys, semua SMA itu habis. Karena kan kalian pada mau masuk univ top gak sih, ya kan? Tapi jauh-jauh banget ya, Ferdi. Oke guys, on cam guys, temenin kita nih, udah ada Trisna. Hai Sal. Mana sih si Ferdi nih ya? Ferdi on cam dong. Tuh, si itu udah on cam loh, si L tuh, teman kamu. Oh iya, Ferdi. Ayo guys, aku tungguin ya. SMA Jakarta ini langganan. Oh iya, bener banget SMA Jakarta. Siapa nih jadi Jakarta? Aku SMA 93 Jakarta. Tahu gak?
Stephanie di mana? Tahu kan? Yang pas pampres itu loh. Tebak. Mabel. Mabel kemang. Anak Jaksel ya? Oh, bukan negeri. Apa negeri? Ya, siapa nih Stephanie? Ih, Maulana juga di Jakarta. Ih, kita yang Jakarta bisa banget tahu. Kita meet up gitu gak sih? Padahal baru sekali ketemu. Oke guys, masih ada lagi nggak yang mau join? Oke, oke. Wait ya. Oke ya guys. Bentar, mau belajar ya. Hmm. Ini guys. Hah? Pengen belajar tapi gak pengen belajar tapi lolos. Gimana caranya? Itu kayaknya jarum orang dalam deh guys. Ini L kayaknya lagi bucin ya, lagi LDR kali ya sama ayangnya ya. Ini apa namanya? Aku kuliah di UIN, terus juga prodi pendidikan IPS guys. Aku linjur guys, kayak terus juga aku juga nggak boleh di luar kota guys, kayak sedih banget gitu loh. Kayak, oke guys, aku mau mulai ya. Iya, bener banget, tunggu tahun depan kak. Ya ampun Maulana. Oke, oke, aku tunggu ya. Bener ya. Mau di prodi apa nih? Aku jalur aku jalur mandiri guys. Karena aku linjur. Apa namanya? Oh ya, aku cerita sedikit kali ya sambil nunggu kalian semua. Oh iya ya, start ya ya guys. Yuk start. Nanti lanjutin lagi ya. Semangat. Kita aku tuh udah malam guys. Iya. Semangat guys. Semangat, semangat.
Semangat guys. Bentar, bentar. Jangan panik Hani. Semangat guys. Guys, aku juga sama kok kayak kalian waktu itu juga aku ngerjainnya juga deg-degan banget loh soalnya waktu itu apa sih namanya? Sama aku juga ikut kayak gini nih, kelas-kelas kayak gini. Nah, itu tuh tiba-tiba cepet banget cuma kayak 10 detik doang. Apalagi MTK. Cepet banget waktunya. Iya, emang aku juga tahu di waktu itu kan aku pernah ikut platform lain guys. Jadi aku cerita sedikit ya, aku ikut platform lain. Terus emang ternyata kayak gitu, kayak kaget banget. Kenceng banget apa nih? Lagunya ya. Aku udah aku udah kenceng banget. Oh, waktunya kaget loh Ferdian. Iya, kayak segitu. Emang kalian kalau misalnya kelas gitu pernah ada puisi segitu nggak kayak gini? Ya kan, cepet banget kan waktunya. Jarang. Ya kan guys, semangat semangat. Sampai ke sampai nggak kebaca. Wow, ya kan? Semangat guys. Wow, kalian cuma 60% udah kak. Sabar ya guys. Ini baru 13 orang yang selesai. Masih ada 15. Gak apa-apa guys, itu sebenarnya tuh kayak apa ya, takutnya kalau aku bikin lama itu malah kalian apa sih namanya, eh gak terbiasa gitu loh, soalnya pas UTBK tuh cepet banget waktunya. Kadang malah aku tuh waktu itu quizzes kayak soal PK gitu ya, waktunya kayak cuma 20 detik